Kisah hidup Gusmi memang tak bisa dinalar. Karomahnya terlihat nyata, disaksikan santri dan muhibbinnya. Gusmi adalah pendiri majelis dzikir Jantiko Mantap Dzikrul Ghafilin yang jamaahnya tersebar di berbagai kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Acara-acara majelis dzikir ini adalah semaan Al-Quran. Gusmi sering datang saat mulai acara dzikir dan memberi tausiah. Karomah dan kewalian Gusmi sudah dikenal luas masyarakat, terkhusus masyarakat Kediri dan sekitarnya. Oleh sebab itu, banyak warga yang ingin bertemu Gusmi, tapi sulit. Gusmi sendiri jarang di rumah, lebih sering berada di luar. Gusmi memang dikenal sebagai waliullah yang mempunyai banyak karomah. Namun, kehidupannya juga dikenal nyantrik dan juga nyeleneh. Salah satu kisah Gusmi yang unik adalah tentang sandal Nabi Khidir yang tertinggal di Magelang. Cerita ini terjadi saat Gusmi nyantri kepada Kiai Haji Dalhar Watucongol Magelang. Kiai Haji Dalhar Watucongol sendiri adalah salah satu mursyid tarekat Sadiriyah. Ketika menjadi murid Kiai Dalhar, Gusmi mempunyai kebiasaan untuk membersihkan sandal gurunya tersebut. Hampir setiap hari hal tersebut dilakukan oleh pendiri majelis Dzikrul Ghafilin tersebut. Suatu saat Gusmi kaget ketika di depan kamar Kiai Haji Dalhar saat akan membersihkan sandalnya. Di depan kamar ada dua pasang sandal yang sama persis bentuk dan ukurannya. Gusmi pun menjadi bingung karena tidak bisa membedakan, tangkai penjepitnya pun juga sama. Di tengah kebingungannya itu, Gusmi akhirnya mengambil keputusan untuk membersihkan kedua pasang sandal tersebut. Rasa penasaran menggelayut dalam benaknya. Sandal kepunyaan siapa ini? Kok sama dengan sandal milik sang guru? Gusmi akhirnya mempunyai niat untuk menunggu pemilik sandal yang sama persis dengan kepunyaan gurunya tersebut. Dengan sabar, Gusmi pun menunggu tamu tersebut untuk keluar. Namun, lelah menunggu, Gusmi akhirnya menjadi terkantuk-kantuk. Matanya pun terpejam sejenak. Namun ketika matanya terbuka kembali, Gusmi pun terkejut. Sandalnya tinggal satu pasang. Lalu, dengan rasa penasaran, Gusmi kemudian mengejar tamu yang memakai terompah itu. Dalam benaknya, tamu tersebut belumlah jauh, karena dirinya hanya tertidur sejenak. Dengan menelusuri pondok, Gusmi pun mencari pemilik sandal yang membuat dirinya penasaran. Namun hasilnya nihil. Esok harinya, Gusmi menemui Kiai Haji Dalhar seusai sholat di masjid. Kemudian bertanya tentang siapa sesungguhnya pemilik sandal yang membuatnya penasaran. "Maaf guru, tamu guru tadi malam itu siapa?" tanya Gusmi. Namun Kiai Haji Dalhar tidak menjawabnya. Sikap diam itu membuat Gusmi penasaran dan mengikuti Kiai Dalhar hingga depan kamarnya. Hal itu sama dilakukan pula oleh Gusmi ketika saat tiba waktu sholat maghrib dan isya. Gusmi masih penasaran dengan pemilik sandal
yang menjadi tamu Kiai Dalhar. Barulah setelah sholat Isya, Gusmi mendapatkan jawabannya. Lewat pembantunya, Kiai Dalhar mengatakan bahwa sendal tersebut adalah milik Nabiullah Khidir. Gusmi pun puas dan beranjak dari depan kamar Kiai Dalhar. Iya, sandal itu memang milik Nabi Khidir dan sempat ketinggalan di Magelang pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab.